Sosial, selamat pagi. Saya Anissa. Sobat Sosial pernah dengar gak apa itu skizofrenia? Kalau belum pernah dengar, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan dua orang psikolog. Hari ini bersama dengan siapa? Lili. Kayaknya yang satunya lagi boleh dengan siapa? Anissa. Baik, dengan Kak Anissa. Kita tanya-tanya dulu, tapi dengan Ibu Nindi terlebih dahulu ya. Jadi Ibu Nindi atau Kak Nindi, boleh dijelaskan apa sih itu skizofrenia? Baik, sobat sosial. Jadi skizofrenia itu adalah gangguan kesehatan jiwa yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan juga berperilaku. Biasanya yang terlihat itu mereka ada halusinasinya, ada waham atau kepercayaan tertentu terhadap sesuatu, dan juga ada perubahan perilaku dari yang biasanya mungkin rajin sekali menjadi menarik diri dari lingkungan. Gitu kan? Oke, kalau begitu mungkin tanda-tandanya kalau orang terkena skizofrenia itu apa gejalanya? Oke, kalau dari gejalanya itu mungkin cukup banyak ya, tapi yang bisa saya jelaskan itu yang pertama itu halusinasi tadi. Jadi dia mungkin melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain gitu. Terus yang kedua dia punya waham. Waham itu seperti kepercayaan terhadap sesuatu. Mungkin dia merasa ada yang mengejar-ngejar dia atau ada yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Dan juga kita bisa lihat nih dari perilakunya, biasanya dia rajin datang ke kantor, terus beberapa bulan kebelakangan ini itu sudah mengalami kemunduran. Setelah itu biasanya kita rajin mandi nih, tapi akhir-akhir ini dia nggak mau mandi. Itu bisa jadi tanda-tanda yang harus kita perhatikan gitu kan. Jadi tanda-tandanya sendiri itu beragam ya dari ini gitu. Jadi kalau misalnya nih seseorang didiagnosis dengan skizofrenia, apakah mereka masih bisa bersosialisasi atau hidup seperti masyarakat normal? Mungkin yang ini boleh dijawab dengan Mbak Anissa atau Kak Anissa. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk kasus skizofrenia itu tergantung tingkat keparahannya, begitu ya. Jadi kalau misal dia kontak realitanya masih baik, nah itu masih bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dan kalau supaya bisa seperti itu pastinya harus dengan rajin minum obat, begitu. Sebenarnya ternyata masih banyak banget orang yang salah paham dengan skizofrenia ya. Kalau skizofrenia itu sendiri, apakah sama dengan orang yang punya kepribadian ganda atau berbeda? Beda. Jadi skizofrenia dan kepribadian ganda itu adalah dua diagnosa yang berbeda ya teman-teman. Jadi skizofrenia itu sendiri, kepribadian ganda itu biasanya kita menyebut gangguan kepribadian disosiatif kan. Jadi adalah dua hal yang berbeda. Oke, jadi dua hal itu jelas dua hal yang berbeda ya, Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika orang didiagnosis dengan skizofrenia, apakah masa depannya artinya langsung berakhir? Oke, jadi untuk pertanyaan itu belum tentu jawabannya ya. Jadi kembali tergantung dari pemulihannya. Gitu. Kalau misal penderita skizofrenia itu fokus pada pemulihan, seperti yang saya bilang tadi, rajin minum obat sesuai anjuran dokter, kemudian mengikuti terapi, kemudian menjaga pola hidup sehat dan lingkungannya baik, itu mereka bisa sekali kembali ke masyarakat dan bersosialisasi dengan baik, dan mereka bisa produktif, tetap bisa sekolah, tetap bisa bekerja, tetap bisa ya melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang-orang pada umumnya. Begitu. Oke, kalau bisa dengar tadi kan berarti harus ada bantuan dari komunitasnya dari lingkungan ya. Berarti di sini keluarga itu sangat besar dong pengaruhnya. Tentu besar sekali. Jadi ketika proses pemulihan, memang penderita skizofrenia ini mungkin membutuhkan bantuan atau support dari lingkungan. Ya misal, mungkin masih awal-awal mereka itu belum patuh obat, masih perlu diingatkan. Nah itu penting sekali keluarganya untuk membantu. Kemudian tidak memberikan stigma negatif. Nah jadi kalau misal lingkungannya tetap mendukung, positif, dia akan bisa tetap beradaptasi dengan lingkungan. Jadi penting sekali ya, penting sekali dukungan keluarga dan lingkungan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan mitos atau fakta yang biasanya ada di masyarakat ya, Mbak. Jadi apakah penyintas atau kita bilang
gitu. Oke. Terus apakah skizofrenia adalah kondisi kesehatan yang bisa ditangani dengan bantuan profesional? Fakta. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah skizofrenia harus meminum obat seumur hidup?